Well, kalau gue baca komik ini, sekilas tuh kayak mirip ceritanya Death Note ya. Sekilas kayak mirip juga dengan Ajin. Jadi seperti apa sih komiknya? Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dardi Bubos. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Tepatnya kali ini gue bakalan review komik bukan Indonesia. Ini tuh komik adaptasi dari webtoon ya, komik Korea yang berjudul The Hellbound ya sobat ya, The Hellbound. Sebuah komik yang juga ada seriesnya di Netflix ya, udah lama, udah beberapa bulan yang lalu sobat ya, dan ini baru ada di Indonesia. Untuk komiknya sendiri, gue rasa juga kesan pertamanya gue suka banget sama covernya, dan ceritanya juga menarik gitu ya sobat ya. Di awal-awal juga nggak ngebosenin, dan komiknya ini tuh pun juga sangat tebel banget, tapi nggak tebel-tebel amat sih ya, dan nggak terlalu cepat selesai gitu ya sobat ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bugboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bugboys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia komik The Hellbound volume pertama. So, ini dia sobat komik yang berjudul The Hellbound ya sobat ya. Di sini keren banget, kayak meling-meling gitu. Dan gue tuh nggak nyangka banget kalau covernya bakal separuh seperti ini ya sobat ya. Di sini nggak ada subjudulnya ya sobat ya. Dan komik ini tuh merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama ya, The Hellbound, yang sekarang ini tuh udah sampai season 2 dan memang kayaknya udah tamat ya. Yang berarti nanti kalau nggak salah komiknya tuh bakalan ada 2 aja ya. Ini volume pertama dan nanti bakal ada volume selanjutnya di volume kedua, dan kayaknya udah selesai gitu ya sobat ya. Satu volume ini tuh berisi 26 chapter ya. Kalau kalian baca di webtoon ada 26 chapter, itu tuh jadinya satu buku ini ya sobat ya. Oke, komik ini tuh karyanya dari Sang Ho Yeon dan Yoo Se Choi. Waduh, karena kalau bahasa Korea tuh gue itu jujur aja susah banget ya. Sang Ho Yeon, Yoo Se Choi. Oke. Komik ini tuh di Indonesia diterbitin sama Akasha ya, imprintnya dari MNC Komik, khusus untuk lini-lini komik-komik dewasa ya. Walaupun di sini Bang Dar bilang komik, entah kenapa rasanya tuh kayak grafik novel ya, rasanya gitu sobat ya. Walaupun kita tidak dapat memungkiri bahwa memang ini tuh komik. Kenapa Bang Dar bisa bilang rasanya kayak grafik novel? Karena feel novelnya, feel dramanya, sama panel-panelnya, sama apa ya, sama percakapan balon-balon katanya tuh gimana ya, sekilas memang kayak grafik novel gitu ya sobat ya, nggak terlalu banyak variasi dan ya kayak gitu loh sobat ya. Oke, dan karena di sini tuh ada volumenya ya, ada tulisannya angka 1 di sini, berarti komik ini tuh komik serial ya. Tadi gue udah bilang bakalan ada 2 volume aja. Oke, dan ini dia tampilan depannya ya. Sorry banget ini tuh sampai ngepres ya layar kameranya, karena ini tuh memang ukurannya panjang banget ya sobat ya. Tampilan depannya seperti ini. Jadi ini tuh covernya terbelah seperti ini ya, nggak full sampai sini, dan ini ada cover dalamnya. Ini juga bukan cover model sayap, juga cover jaket juga bukan. Jadi memang seperti ini ya sobat ya. Nih, ini dia. Oke. Kemudian ini dia tampilan sampingnya. Di sini masih meling-meling seperti ini ya. Di sini nggak ada gambar mininya, dan ini tampilan belakangnya. Kita baca sinopsisnya dikit ya. Makhluk dari dunia lain tiba-tiba muncul untuk menyampaikan nubuat yang disebut maklumat. Nubuat ini tuh mengutuk individu tertentu untuk masuk ke neraka pada waktu yang sudah ditentukan di masa depan. 3 makhluk supernatural raksasa muncul pada waktu yang hampir bersamaan untuk menganiaya dan membakar tubuh orang tersebut dalam semacam pertunjukan kekuatan spektakuler yang disebut demonstrasi. 2 organisasi yang berafiliasi, yaitu Ajaran Kebenaran Baru yang seperti sekte dan kelompok Rawhead yang seperti geng, kemudian mendapatkan kekuasaan dengan mempermainkan rasa takut umat manusia. Oke. Dari sinopsis ini tuh gue bakalan ceritain dikit ya, biar nanti nggak terlalu spoiler juga. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang apa ya? Jadi temanya tuh kayak berat gitu ya sobat. Temanya tuh memang gaya-gaya novel banget, gaya-gaya grafis novel banget. Dimana tema-tema yang diambil tuh lebih berani ya. Di sini ada kayak pembahasan tentang agama, kemudian kaum bumi datar dan lain-lain ya. Pokoknya itulah, nanti kalian baca sendiri ya. Nah, untuk detail komiknya, komik ini tuh ratingnya dewasa ya, udah jelas banget karena ini tuh dari Akasha. Selain itu di sini tuh juga ada adegan-adegan atau scene atau panel-panel yang memang masuknya memang dewasa banget ya sobat ya. Temanya juga dewasa, dan menurut gue memang temanya
pas lah buat dibaca dewasa. Jadi buat untuk remaja kayaknya nggak begitu masuk dari tema-temanya. Kemudian kalau untuk di Indonesia kategorinya ini tuh masuk komik netral ya. Kalau di Korea sana mungkin juga sama, karena memang ini tuh mau dibaca cewek maupun cowok menurut gue juga asik sih, nggak ada masalah gitu sobat ya. Untuk harganya sendiri di Indonesia ini tuh di Pulau Jawa ya dijual dengan harga 110.000 sobat ya. Buat teman-teman semua yang mungkin tertarik buat nanti baca komik ini ya, buat beli, kalian bisa klik link yang gue taruh di deskripsi, karena Bang Dar dapat harga Rp88.000 aja. Lumayan kan, kalian save 30 ribuan rupiah sobat, mantap banget kan? Oke, kita back ke bagian depan sini ya sobat ya. Jadi ini dia cover depannya. Di sini ada tokoh penting ya, tokoh penting yang jadi sekte agama baru tadi, orangnya ini ya sobat ya. Kemudian ini adalah potongan dari monster ya, yang tadi mengeksekusi orang-orang yang ada di sini. Sosok monsternya pun juga di sini memang kelihatan keren banget, tapi kalau di gambarnya sini tuh sekilas kayak biasa aja sih kalau menurut gue ya monsternya. Oke, untuk covernya ini tuh dibekali dengan cover UV spot ya bagian luarnya. Jadi ini tuh ada bagian yang ngedrop dan ada bagian yang meling-meling seperti ini ya sobat ya. Ini dia. Di sampingnya pun juga masih ada UV spotnya. Kemudian kalau di belakangnya ini tuh full doff ya. Dan untuk cover dalamnya ini tuh pakai jenis yang glossy. Oke. Untuk format cetakannya udah jelas banget, ini tuh pakai cetakan yang premium, yang tentunya kertasnya ini tuh udah pakai kertas book paper ya. Oke, untuk ukurannya sendiri ini tuh gede banget ya sobat, dengan panjang 22 cm ke bawahnya ya, lebar ke sampingnya 15 cm, tebelnya 0,9 cm ya sobat ya. Kalau dibandingin dengan komik Uzumaki ya, itu kalah jauh sobat ya. Jadi memang masih panjangan yang The Hellbound dan masih lebar yang Hellbound. Oke, sebelum kita buka komiknya, gue bakalan kasih tahu ke kalian komik ini tuh genrenya masuk apa. Kalau kalian lihat sekilas kayak monster seperti ini dan tadi udah gue bacain sedikit sinopsisnya, mungkin kalian bisa ngira-ngira ya. Tapi memang alangkah baiknya gue kasih tahu dulu ya genrenya masuk apa, biar kalian tuh nggak asal beli ya. Jadi jangan hanya asal dengerin reviewnya Bang Dar, tapi memang bacalah dengan sesuai yang kalian pengenin gitu ya. Jadi untuk komik ini tuh genrenya masuk genre thriller ya sobat ya, kemudian dark fantasy sama drama. Oke, dari situ kalian udah bisa mikir-mikir ya sobat ya. Jadi komik ini tuh nantinya bakalan panjang banget seluk-beluknya, kayaknya kayak ala-ala sinetron gitulah. Dramanya dapat banget dan apa ya, feel novelnya tuh dapat gitu ya. Kemudian di sini juga dark fantasy. Jadi memang ada makhluk seperti ini. Yang bikin fantasi itu adalah makhluk tadi yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Dan ada lagi thrillernya. Jadi kayak ada adegan yang bikin kita deg-degser ya, bukan horor ya, tapi thriller sobat. Oke, karena ini tuh komik Korea, arah bacanya beda dengan komik Jepang ya. Jadi di sini arah bacanya kayak komik Indonesia dari kiri ke kanan ya. Oke, ini dia The Hellbound. Kita langsung ke bagian belakang dulu ya, ke detail komiknya dulu sobat. Nah, ini dia The Hellbound. Jadi di judul aslinya di Korea sana juga sama ya, The Hellbound. Pertama kali diterbitin di Korea sana itu pada tahun 2020 ya. Sama Moonhak Dokne Publishing Corporation ya. Kalau di Indonesia itu pertama kali diterbitin tahun 2022 ya, cetakan pertama ini sobat ya. Oke, kita ke bagian depan lagi. Oke, di sini nggak ada halaman chapter-chapternya ya, nggak ada bab-babnya. Walaupun sebenarnya di sini tuh kalau di versi webtoonnya ada totalnya ada 26 apa 27 chapter gitu sobat ya. Satu komik ini tuh totalnya ada 27 kalau nggak salah, kalau kalian baca di webtoon. Nah, jadi nggak ada daftar kontennya ya. Tapi di sini ada nomor halamannya sobat ya. Nah, jadi ada nomor halamannya dan ada tulisannya The Hellbound seperti ini. Kalau kalian lihat sekilas dari komiknya seperti ini tuh, kenapa Bang Dar kayak mikirnya kayak sekilas kayak grafik novel, karena formatnya yang kotak-kotak seperti ini yang nggak terlalu banyak berekspresi, walaupun beberapa grafik novel memang ada yang lebih berekspresif dari ini ya. Dan di sini tuh rapi banget ya, semuanya dari depan sampai belakang itu kalian bisa lihat sendiri ya garisnya sini, halamannya pas di sini, dan ini tuh segini semua itu loh sobat ya. Jadi nggak kayak komik-komik manga yang biasanya di sini ada yang agak ke bawah dan sampai halamannya nggak kelihatan. Untuk total halamannya ini tuh ada berapa, kita check it out ya. Ada 310 halaman ya sobat ya totalnya, mantep banget. Jadi memang tebel banget. Kalau digabungin sama yang ini tuh ada 311 ya, jadi totalnya 310 halaman sobat. Oke, kita masuk ke pembahasan panel-panelnya. Overall tadi gue bilang kalau untuk panel-panelnya ini tuh mudah banget seperti ini ya, cuma kotak-kotak seperti ini. Yang divariasiin di sini cuma balon katanya ya, yang dibikin seperti kayak ini tuh karena suara ya, efek suara gitu ya, berita ya. Nah, ini tokoh yang di depan tadi. Oke, ini dia. Jadi untuk panel-panelnya mudah banget,
garis batas antar panelnya, glitternya juga jelas banget, jadi newbie friendly lah sobat ya. Yang paling gue demenin di sini, walaupun ini tuh adaptasi dari webtoon ya, biasanya kalau adaptasi dari webtoon kan ada yang halaman vertikal gitu ya, diadaptasikan ke dalam bentuk komik cetak itu biasanya kan nanti ada space-space yang kayak kosong dan kayak nggak maksimal gitu ya. Tapi penataannya di sini tuh bisa maksimal banget sobat ya. Sekilas kayak kita itu nggak ngerasa bahwa ini tuh adaptasi dari webtoon ya. Bener-bener nggak ada space yang kosong. Keren sobat. Oke, ini dia. Nah, jadi baru dapat beberapa halaman kita langsung udah dikasih nih trailernya ya. Ada sesosok 3 monster yang tadi di sini tuh yang dia tuh kayak dewa maut gitu ya sobat ya. Dia mengobrak-abrik gitu sobat. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian lihat pada bagian waktu aksinya seperti ini, teksnya kayak sekilas kayak sedikit. Tapi nanti kalau udah aksinya udah selesai, teksnya tuh lumayan banyak banget ya sobat ya. Nih, sampai kecil-kecil seperti ini. Jadi untuk tulisannya ini tuh bener-bener banyak banget ya sobat ya. Kalau gue bandingin antara art sama teksnya, itu lebih banyakkan teksnya. Kira-kira perbandingannya teksnya sekitar 67% lah sobat ya, dibandingin artnya. Jadi kalau kalian baca komik ini tuh ya, bener-bener butuh waktu lama banget ya buat mencerna setiap kalimat yang ada di sini ya sobat ya. Karena satu halaman seperti ini aja panelnya padat banget ya. Padat panel dan juga padat tulisan ya. Ini kalau dicetak dalam ukuran yang agak kecil dari ini ya, seukuran Uzumaki tadi, mungkin tulisannya bakalan nggak kelihatan ya. Jadi ini tuh udah pas lah menurut gue sama Akasha diterbitin dalam cetakan ukuran segini ya. Untuk artnya gimana Bang Dar? Artnya tuh sekilas kayak realistis gitu ya sebenarnya, dibuat kayak realistis ya. Walaupun realistis, ini tuh pakainya memang udah pakai yang apa ya, bukan tradisional artnya ya, modelnya udah digital kelihatan banget. Bahkan gue pikir ini tuh komik warna ya, ternyata waktu gue cek di webtoon ternyata memang hitam putih gitu sobat ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kelihatan kayak manusia banget ya, realnya dapat banget. Oke, ini dia. Nah, jadi memang kalau kalian baca dari awal sampai tengah-tengah sampai sini, nggak terlalu banyak aksi-aksi apa ya, kayak gelut-gelutnya tuh nggak ada karena bukan comic action ya. Tapi thrillernya juga di sini nggak terlalu banyak juga sih menurut gue. Lebih banyakkan dramanya di komik ini sobat ya. Sekilas tadi gue bilang kenapa komiknya kayak mirip kayak Ajin Demi-Human atau sekilas kayak Death Note. Karena di sini sama-sama melibatkan sesosok makhluk astral gitu ya sobat ya, yang dianggap kayak dewa gitu ya. Dan dia tuh dewa itu dianggap baik karena membunuh gitu ya sobat ya. Omong-omong, apa menjalani hidup dengan baik karena takut dicabik sampai mati bisa disebut keadilan? Menurut Anda, kalau bukan ketakutan, apa yang bisa membuat manusia merasa menyesal ya? Sebuah percakapan yang kata-katanya tuh kayak bukan puitis ya, jadi benar-benar bermakna banget. Yang tadinya gue bilang bahwa bener materinya berat gitu ya, nggak sesimpel komik-komik remaja gitu sobat ya. Komik ini tuh cocok banget buat teman-teman semua yang suka dengan komik-komik yang temanya berat, tapi actionnya porsinya nggak terlalu banyak ya. Jadi benar-benar cocok buat teman-teman semua yang suka dengan komik yang dramanya dapat gitu ya. Jadi ceritanya, pembahasan dalam seluk-beluk ceritanya kena gitu ya. Cocok lah buat teman-teman yang suka baca novel gitu sobat ya. Satu hal yang gue suka dari komik ini tuh adalah gue tuh nggak lepas atau nggak bosen ya baca per panel-panelnya karena unsur misterinya. Karena gue itu penasaran ini tuh setelah ini gimana karena ceritanya susah ditebak ya. Kalau untuk trailernya sendiri memang adegan-adegan kayak pemukulan dan lain-lainnya memang aduh ngeri banget ya sobat ya. Tapi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kerasa banget sih menurut gue trailernya, karena porsinya nggak terlalu banyak di sini sobat ya. Untuk monsternya sendiri juga di sini baru ditampilin beberapa aja gitu ya, jadi nggak banyak banget porsinya juga. Jadi memang porsinya lebih banyakkan ke drama gitu sobat ya. Oke. Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik The Hellbound karyanya Song Ho Yeon dan Gyu Seok Choi. Waduh, namanya susah banget ya. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik Korea yang adaptasi dari komik webtoon. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan atau mau request buat review berikutnya, kalian langsung aja ngomong di kolom komentar. Oke, Widar pamit dulu. Jika ada salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Books Lovers, bye!